Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wahyu Andri Saputra, mahasiswa Universitas Cyber Asia jurusan akuntansi, akan mempresentasikan jasa-jasa akuntan publik untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Digital Auditing. Baik, saya akan share PowerPoint-nya. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas jasa-jasa akuntan publik. Dan garis besar pembahasan pada presentasi kali ini ada 6. Yang pertama definisinya, yang kedua klasifikasi, yang ketiga contoh penerapan, yang keempat regulasi dan etika profesi, yang kelima tantangan, dan yang keenam kesimpulan menurut penulis. Yang pertama definisi akuntan publik. Akuntan publik adalah seseorang yang telah memiliki izin praktik untuk memberikan jasa akuntansi secara independen kepada publik. Nah, akuntan publik merupakan salah satu pilar dalam infrastruktur keuangan suatu negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan publik adalah individu yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa secara profesional di bidang akuntansi kepada publik. Jasa tersebut diberikan secara independen dan bersifat keprofesian, yang berarti tunduk pada standar teknis dan etika yang telah ditentukan. Dalam konteks global, akuntan publik dikenal sebagai Certified Public Accountant atau CPA di USA dan Chartered Accountant atau CA di Inggris dan beberapa negara persemakmuran. Di Indonesia, profesi ini diwadahi oleh organisasi profesi seperti IAPI atau Ikatan Akuntan Publik Indonesia dan diatur secara ketat untuk menjaga integritas dan kualitas pelayanan yang diberikan. Syarat menjadi akuntan publik harus lulus ujian sertifikasi, lalu memiliki pengalaman kerja tertentu, dan yang terakhir mendapatkan izin praktek dari Kementerian Keuangan. Selanjutnya, klasifikasi jasa akuntan publik. Jasa yang diberikan oleh akuntan publik dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu jasa asuransi dan jasa non-asuransi. Jasa asuransi adalah jasa yang bertujuan memberikan keyakinan kepada pihak ketiga atas suatu informasi keuangan atau non-keuangan. Jasa ini dilakukan berdasarkan standar audit atau review yang berlaku, dan hasilnya dituangkan dalam bentuk laporan resmi dari akuntan publik dan jenis-jenisnya. Jenis-jenis jasa asuransi ini meliputi audit laporan keuangan, review laporan keuangan, audit kepatuhan, dan juga audit kinerja. Sedangkan jasa non-asuransi memberikan bentuk opini atau keyakinan atas suatu informasi, namun tetap memberikan nilai tambah bagi klien melalui jasa konsultatif dan profesional lainnya. Beberapa jenis jasa non-asuransi antara lain jasa perpajakan mencakup perencanaan pajak, tax planning, pengisian SPT, pendampingan pemeriksaan pajak, serta penyelesaian sengketa pajak. Lalu ada konsultasi manajemen, itu memberikan saran strategis terkait pengambilan keputusan, efisiensi operasional, dan manajemen risiko. Lalu ada jasa sistem informasi akuntansi, yaitu biasanya desain dan implementasi sistem informasi keuangan berbasis teknologi, cloud accounting, dan software akuntansi lainnya. Lalu ada juga jasa forensik akuntansi, yaitu investigasi keuangan untuk mengungkap kasus penipuan atau fraud biasanya. Dan yang terakhir jasa pelatihan, biasanya memberikan pelatihan kepada staf perusahaan mengenai akuntansi, audit internal, perpajakan, serta pengembangan standar keuangan yang terbaru. Kombinasi kedua jenis jasa tersebut menjadikan akuntan publik sebagai mitra profesional yang tidak hanya bertanggung jawab atas audit, tetapi juga berperan dalam pengembangan sistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Nah, contoh penerapannya apa saja? Ini contoh penerapan secara singkatnya, yaitu audit. Contohnya perusahaan terbuka wajib diaudit oleh KAP atau kantor akuntan publik sebelum laporan dipublikasikan di bursa efek. Nah, contoh lainnya terkait pajak, yaitu sebuah perusahaan besar menggunakan jasa konsultan pajak untuk optimalisasi beban pajak. Terkait konsultasi manajemen, KAP atau kantor akuntan publik membantu restrukturisasi organisasi atau manajemen biaya. Yang terakhir, mungkin contoh penerapan pada forensik, investigasi keuangan untuk mengungkap penggelapan dana.
Nah, di sini ada satu studi kasus peran penting jasa akuntan publik. Nah, bagaimana latar belakang kasusnya? Jadi, PT Garuda Indonesia (TBK) sebagai maskapai penerbangan nasional Indonesia pada tahun 2018 dilaporkan menyajikan laporan keuangan yang menunjukkan laba bersih sekitar 5 juta dolar US dollar. Nah, yang mengejutkan banyak pihak, sebelumnya itu mengalami kerugian besar. Nah, laporan keuangan tersebut diaudit dan diberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP oleh KAP Tanuti Reja Wibisana Rintis dan rekan atau anggota PwC Indonesia. Nah, angka laba ini menimbulkan pertanyaan besar bagi publik, pengamat pasar, serta otoritas pengawas karena tidak mencerminkan kondisi real keuangan perusahaan. Kecurigaan kemudian mengarah pada pos pendapatan dari kerjasama dengan Mahata yang menurut laporan penyumbang sekitar 239 juta US dollar dalam bentuk piutang. Nah, masalah muncul lagi karena pendapatan dari Mahata tersebut belum direalisasikan secara kas dan belum memiliki kepastian pembayaran. Namun, tetap diakui sebagai pendapatan pada tahun berjalan. Hal ini menimbulkan dugaan pelanggaran prinsip akuntansi khususnya PSAK 23 yang menyatakan bahwa pendapatan hanya dapat diakui apabila manfaat ekonomis kemungkinan besar akan diperoleh dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Jadi, permasalahan utamanya itu dugaan manipulasi pencatatan pendapatan PT Garuda mencatat pendapatan dari kerjasama dengan Mahata Aero Technology senilai 239 juta US dollar, padahal belum diterima secara kas dan masih berbentuk piutang. Yang kedua, dua komisaris Garuda dari Kementerian BUMN dan Kemenkeu menolak menandatangani laporan keuangan, menyatakan pencatatan pendapatan tidak sesuai dengan PSAK. Nah, yang ketiga, laporan keuangan akhirnya diperiksa ulang oleh OJK dan BPK, serta mendapat sorotan publik dan media luas. Lalu, apa sih peran akuntan publik dalam kasus Garuda ini? Akuntan publik dalam kasus ini memegang peran utama sebagai pihak assurance yang diharapkan memberi keyakinan kepada pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan yang disajikan perusahaan adalah wajar dan bebas dari salah satu material. Nah, beberapa peran ideal akuntan publik diantaranya satu, menilai kewajaran pengakuan pendapatan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua, memastikan independensi dan objektivitas dalam memberikan opini audit. Yang ketiga, menjadi pengawas eksternal yang netral dan melindungi kepentingan publik, terutama investor, regulator, dan masyarakat. Dan yang keempat, melakukan prosedur audit yang memadai terhadap transaksi besar dan tidak biasa seperti piutang jangka panjang yang signifikan. Nah, di sini KAP PwC Indonesia melakukan audit, lalu memberikan opini atas kewajaran laporan. Namun setelah kontroversi muncul, integritas dan independensi auditor dibenarkan karena pengakuan pendapatan tidak sesuai dengan PSAK. Akhirnya, OJK menjatuhkan sanksi administratif kepada direksi Garuda dan meminta laporan tersebut direvisi. Pembelajaran apa yang dapat kita ambil dari kasus tersebut? Yang pertama, etika dan independensi akuntan publik sangat krusial, meskipun klien adalah perusahaan besar atau BUMN. Pemahaman terhadap standar akuntansi, dalam hal ini PSAK 23, tidak boleh diabaikan hanya demi menunjukkan kinerja laba. Akuntan publik tidak hanya bertanggung jawab pada klien, tapi juga kepada publik, investor, regulator, dan masyarakat. Lalu, regulasi dan etika profesi. Akuntan publik terikat oleh kode etik akuntan profesional. Nah, etika profesi ini merupakan fondasi dalam praktik akuntan publik. Tanpa komitmen terhadap etika, independensi, dan integritas, akuntan publik akan mudah diragukan, sehingga melemahkan fungsi asuransi yang menjadi inti dari layanan profesi ini. Oleh karena itu, akuntan publik di Indonesia wajib tunduk kepada kode etik profesi akuntan publik yang disusun oleh IAPI dan mengacu pada standar internasional yang ditetapkan oleh IESPA. Nah, prinsip-prinsip dari dasar etika profesi akuntan publik meliputi yang pertama integritas, yaitu bersikap jujur dan tegas dalam semua hubungan profesional. Yang kedua objektivitas, tidak memihak atau membiarkan pertimbangan profesional terganggu oleh konflik kepentingan pribadi. Yang ketiga kompetensi profesional, di mana
menjaga pengetahuan dan keterampilan profesional yang memadai dan juga kehati-hatian. Yang keempat ada kerahasiaan, tidak menyalahgunakan atau mengungkap informasi tanpa otorisasi. Yang kelima, perilaku profesional, yaitu mematuhi hukum dan regulasi, serta menghindari tindakan yang mencemarkan reputasi profesi. Selain itu, diatur oleh organisasi lain seperti IAPI dan tunduk pada standar audit dan pemeriksaan dari BPK, OJK jika audit dilakukan pada entitas publik. Di sisi regulasi, profesi akuntan publik di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik, ada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur perizinan, pelaporan, dan pengawasan KAP, ada juga ya, OJK dan BPK. Nah, tantangan dan perkembangan profesi. Tantangan yang ada dalam jasa akuntan publik ada 4. Yang pertama, digitalisasi, di mana sekarang semuanya sudah serba digital, jadi otomatisasi sistem akuntansi dan audit itu sekarang hal yang wajar di tahun-tahun sekarang ini. Lalu yang kedua, kompleksitas regulasi. Akuntan publik dituntut selalu update terhadap regulasi yang selalu berubah atau cepat berubah, baik itu regulasi undang-undang, PMK, peraturan menteri, atau peraturan daerah yang sering berubah-ubah. Oleh sebab itu, akuntan publik dituntut untuk selalu update atas regulasi yang ada. Yang ketiga, teknologi. Teknologi sekarang udah mulai canggih semua, penggunaan big data, EA, blockchain, itu digunakan dalam akuntansi. Apalagi sekarang sudah musim AI, jadi teknologi semakin berkembang, maka jasa akuntan publik juga harus ikut berkembang. Dan yang terakhir adalah persaingan. Kebutuhan untuk terus meningkatkan kualitas dan efisiensi jasa guna pelayanan prima kepada customer. Jadi kesimpulannya, dapat disimpulkan, akuntan publik memiliki cakupan jasa yang luas, dari audit hingga konsultasi. Nah, peran akuntan publik dalam sistem keuangan modern sangat vital, terutama sebagai pihak independen yang memberikan jasa asuransi untuk menjamin kewajaran laporan keuangan melalui kegiatan audit dan layanan lainnya. Akuntan publik berkontribusi dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya terhadap kinerja perusahaan. Jasa-jasa ini juga membantu meningkatkan kredibilitas dan efisiensi keuangan perusahaan atau institusi. Nah, profesi akuntan publik ini juga terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, tuntutan teknologi, dan juga kompleksitas bisnis. Dan yang terakhir, etika dan profesionalisme tetap menjadi fondasi utama dalam menjalankan jasa-jasa pada akuntan publik. Baik, cukup sekian presentasi saya pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.